Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bella Lorenza dengan NIM 230513700324. Dosen pengampu Ibu Oki Sania Rizky, SEME. Baik, di sini saya akan menjelaskan, memberikan solusi serta contoh terkait dari tema peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi guna memenuhi tugas UAS makroekonomi Islam. Materi yang pertama, saya akan menjelaskan peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Masalah ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Salah satu tantangan utamanya adalah ketimpangan ekonomi, yang dimana distribusi kekayaan dan pendapatan tidak merata, sehingga menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin. Peran zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang pertama, zakat. Zakat adalah kewajiban umat Islam untuk menyisihkan sebagian kekayaannya bagi yang membutuhkan. Zakat berfungsi sebagai instrumen redistribusi kekayaan untuk membantu kelompok yang kurang mampu. Melalui zakat, dana dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan dasar fakir miskin, memberikan modal usaha kepada mustahik atau penerima zakat untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Yang kedua, wakaf. Wakaf adalah pemberian aset yang dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum, seperti pembangunan pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur sosial. Wakaf berperan dalam membangun fasilitas publik yang mendukung pengentasan kemiskinan, memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat luas, tanpa mengurangi modal pokoknya. Keduanya memiliki potensi besar sebagai instrumen keuangan sosial Islam untuk memperbaiki distribusi kekayaan, mendorong keadilan sosial, dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Materi yang kedua ialah solusi yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi, yaitu 1. Digitalisasi pengelolaan zakat dan wakaf dengan cara platform crowdfunding zakat dan wakaf dan blockchain untuk transparansi. Platform crowdfunding zakat dan wakaf ialah dengan cara buat aplikasi yang mengintegrasikan pembayaran zakat dan donasi wakaf secara online. Pengguna dapat memilih program yang ingin mereka dukung, seperti pembayaran UMKM, beasiswa, atau pembangunan infrastruktur. Sedangkan blockchain untuk transparansi ialah terapkan teknologi blockchain untuk mencatat dan memonitor alokasi dana zakat dan wakaf agar transparansi terjamin sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, wakaf produktif. Wakaf produktif ialah wakaf pertanian dan peternakan dan wakaf properti komersial. Wakaf pertanian dan peternakan ialah mengarahkan dana wakaf untuk pengelolaan lahan pertanian atau peternakan yang hasilnya digunakan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang kurang mampu. Wakaf properti komersial ialah dengan cara kembangkan properti seperti ruko atau apartemen dari dana wakaf, lalu hasil sewanya dialokasikan untuk pendidikan atau kesehatan bagi masyarakat miskin. Yang ketiga, program pengembangan UMKM. Dana bergulir dari zakat dan pelatihan kewirausahaan. Dana bergulir dari zakat ialah alokasikan zakat produktif untuk memberikan pinjaman lunak kepada UMKM milik masyarakat kurang mampu dengan sistem pendampingan bisnis agar mereka mandiri secara ekonomi. Pelatihan kewirausahaan ialah sediakan pelatihan keterampilan dan kewirausahaan berbasis dana zakat untuk menciptakan wirausaha baru. Yang keempat, kolaborasi dengan korporasi dan startup. Kemitraan dengan perusahaan dan kerjasama dengan startup. Kemitraan dengan perusahaan ialah gandeng korporasi untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR berbasis zakat dan wakaf, seperti memberikan modal kerja untuk pengusaha kecil. Kerjasama dengan startup ialah melibatkan startup di bidang teknologi untuk menciptakan solusi inovatif untuk dalam pengelolaan dan distribusi zakat serta wakaf. Yang kelima, pusat edukasi dan pemberdayaan masyarakat, yaitu kampus wakaf dan desa mandiri zakat. Kampus wakaf ialah bangun pusat pendidikan dari dana wakaf untuk masyarakat prasejahtera.
sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan dan memperoleh peluang kerja lebih baik. Desa Mandiri Zakat adalah bentuk desa mandiri berbasis zakat dengan membangun infrastruktur ekonomi seperti pasar, koperasi, atau fasilitas pengelolaan hasil panen. Yang keenam, sistem insentif bagi muzaki dan nazir. Reward bagi muzaki yaitu berikan penghargaan berbasis poin untuk muzaki yang aktif berzakat, seperti diskon di merchant tertentu atau akses eksklusif ke program sosial. Yang kedua tadi, insentif untuk nazir. Latih dan beri insentif kepada nazir atau pengelola wakaf agar lebih profesional dan inovatif dalam mengelola aset wakaf. Yang ketujuh, zakat dan wakaf dalam program Green Economy. Wakaf, energi terbarukan, dan zakat untuk pertanian berkelanjutan. Wakaf energi terbarukan, gunakan dana wakaf untuk mendirikan panel surya atau proyek energi terbarukan di daerah terpencil, sehingga mengurangi ketimpangan akses energi. Zakat untuk pertanian berkelanjutan, salurkan zakat kepada petani kecil untuk membiayai teknologi pertanian modern ramah lingkungan. Dengan solusi-solusi ini, zakat dan wakaf tidak hanya menjadi instrumen sosial, tetapi juga penggerak ekonomi yang inovatif untuk mengurangi ketimpangan. Selanjutnya, materi yang terakhir ialah contoh nyata atau simulasi penerapan solusi zakat dan wakaf dalam mengurangi ketimpangan ekonomi. Yang pertama di Indonesia, dengan cara program pemberdayaan UMKM. Lembaga zakat menyalurkan dana untuk modal usaha bagi masyarakat kurang mampu, sehingga mereka dapat meningkatkan pendapatan dan taraf hidup. Yang kedua, beasiswa pendidikan. Dana wakaf digunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak dari keluarga miskin, memberikan kesempatan yang sama untuk meraih masa depan yang lebih baik. Yang ketiga, pembangunan infrastruktur desa. Dana zakat dan wakaf digunakan untuk membangun fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, dan sarana air bersih, meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah terpencil. Selanjutnya di negara lain, contoh di negara lain, salah satunya ada 3. Pertama, Maroko. Pemerintah bekerja sama dengan lembaga zakat untuk membangun rumah sakit dan sekolah di daerah pedesaan. Yang kedua, Malaysia. Dana wakaf digunakan untuk mendanai penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Yang ketiga, Uni Emirat Arab. Dana zakat digunakan untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara yang sedang mengalami krisis. Terima kasih. Itu saja penjelasan serta solusi dan contoh yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.